Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Orang-orang tua kami yang kami hormati, pemerintah setempat, seluruh Bapak RW dan jajarannya, para buya-buya, para umi, para ustaz, pengurus masjid, pembina, penasihat dan seluruh anggota yang terhormat, para ilmuwan, pendecendikiawan, ibu-ibu majelis taklim, rekan-rekan para pemuda dan para remaja, anak-anak sama-sama kita sayangi, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sebelum dimulai, mohon maaf Bapak Ibu, iko anak-anak wako agak terganggu orang-orang tua wak. Ada ndak remaja yang bisa duduk atau guru ngajinya? Atau guru ngajinya. Supaya tenang ama-ama waktu ya. Yang anak-anak duduknya bagus dikasih kue. Yang tidak bagus duduknya jangan dikasih kue. Itu kuenya sudah diasingkan oleh ibu-ibu kita, nenek-nenek di sana. Diulang. Yang duduknya bagus, tidak ada cerita-cerita, tidak ada jewel-jewel kawan, dikasih kue. Yang duduknya menjewel-jewel kawan, cerita-cerita, tidak dikasih kue. Ustadz yang nantinya banyak-banyak cakap, nanti dicatat, besok suruh berdiri di sekolah sebelah kaki. Begitu saya dulu. Baik Bapak dan Ibu yang terhormat, jam 9.10 giliran saya, sudah 1 jam 10 menit duduk di dalam masjid. Jadi tinggal seketik lepas. Saya sangat suka kalau banyak sambutan-sambutan tu sonang hati ambo. Ya giliran ambo seketik tinggal kan. Ya. Baik Bapak dan Ibu, kalau kita membaca historis sejarah lahirnya Rasul, itu sangatlah panjang. Maka orang-orang tua kita dulu memperingati maulid ini ada 3 hari 3 malam. Malam ini tidak tamat, malam besok disambung. Nafsu mendengarkannya bertambah-tambah. Malam besok bertambah juga orang banyaknya. Sampai malam ketiga sembelih kerbau, makan ramai-ramai. Begitu dulu supaya tamat ceritanya. Kita malam ini tinggal lagi lebih kurang 35 menit. Sampai mana Pak? Betul lah yang kita bisa baca. Maka kita potong-potong aja mak dan bapak. Anak-anak yang tak cerita kasih kue. Yang bercerita jangan Ustaz. Itu ada cerita-cerita itu Ustaz. Yang pertama Bapak dan Ibu, kita potong saja. Kenapa Nabi Muhammad itu dilahirkan ke dunia? Jawabannya, Allah ingin menunjukkan kepada alam, kepada isinya, kepada manusia, bahwa yang disebut dengan kekasihnya dipertengokkan kepada kita bersama. Siapa manusia kekasih Allah itu? Pilihan Allah itu, yang dicintai Allah itu, Nabi Muhammad. Mana orangnya? Supaya orang tahu Allah Ta'ala lahirkan ke dunia dalam bentuk roh dan jasad. Sementara sebelumnya Nabi Muhammad juga sudah ada. Belum ada malaikat, belum nama ada Nabi Adam, belum ada alam seisinya. Nabi Muhammad sudah ada.
Maka ketika Nabi Adam ada, dalam sorga tidak tenang, tidak aman, kawan tak ada. Waktu dia tidur, diciptakan Allah kawannya yang disebut Siti Hawa. Diambil dari tulang rusuk sebelah kiri yang lemah, yang bengkok. Begitu Nabi Adam terbangun dari tidur, Siti Hawa berada di sampingnya. Langsung Nabi Adam nak ma'awai Siti Hawa. Jadi ma'awai itu sejak dulu lah dapat. Antu dibuk ma'awai nya. Bahasa sininya apa itu ma'awai itu? Ha? Bahasa cowoknya apa mas? Ha? Oh nyakal-nyakal. Kalau apa cakal-cakal ni nak jual apa? Nak apa cakal-cakal ni? Ya begitulah bahasa kita itu. Nah, kata Allah, jangan, belum boleh. Akad nikah dulu. Gimana ya Allah? Kamu cari mas kawin. Kalau tidak ada mas kawin, ijab dan kabul bolehlah. Tapi mas kawin tidak ada, tidak bisa. Maka ijab dan kabul mas kawin termasuk rukun daripada nikah. Ustaz, ambo nak menikah Ustaz, tapi mas kawin ambo tidak ada Ustaz. Boleh tak ngutang? Boleh. Jadi, hai Kariman, umpama saya dinikahkan, saya nikah umpamanya. Ini anak gadisnya, ini mertua saya. Hai Kariman, iya Pak, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Siano dengan mas kawin seperangkat alat solat utang. Ya saya jawab, aku terima nikah Siano dengan mas kawin seperangkat alat solat tunai utang. Boleh, tapi perempuan masih punya hak. Tak boleh suami bergaul dengan istri sebelum sang suami bayar mas kawin. Macam tu berhak ibu lari-lari, nak boleh lari-lari kakian. Dia kajau dia laki, lari lah situ, lari kajau dia laki. Masak. Lari, boleh, berdosa. Enggak, sebelum bayar utang mas kawin. Jadi anak-anak remaja, ada anak-anak remaja yang hadir enggak? Jadi nikah lah nak apa-apa, utang pun boleh nak apa-apa. Nah, akhirnya Rasulullah singkat bapak dan ibu, nikah. Apa mas kawinnya? Syahadat. Syahadat gimana? Nengok ke langit awal, tak ada apa-apa. Tembus langit kedua, aras. Nampaklah tertulis di situ di pintu surga Firdaus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tertulis nama Nabi Muhammad. Orangnya belum ada, tapi sudah tertulis namanya. Itu yang disebut Nabi itu sudah ada sejak dulu mak dan bapak, tapi dalam bentuk jasad belum lahir. Maka disebutlah Nabi Muhammad Sayyidul Awwalin wa Sayyidul Akhirin. Nabi yang pertama, Nabi yang terakhir. Awal dalam ciptaan, akhir dalam bentuk kesudahan. Yang disebut dengan Nurullah. Nabi Muhammad nurun ala nurin. Cahaya dari cahaya Allah. Kalau itu panjang cerita mereka, tanggang-nganggu anak-anak kan hantu ya. Nah, dilahirkan oleh Allah ke dunia ini untuk menunjukkan Allah inilah makhluk yang paling ia sayangi. Takkan ku jadikan engkau, hai Muhammad, kalau tidak aku cinta kepada engkau. Nabi jawab, ana sayyidul walad wala fakhar. Saya ini adalah penghulu anak Nabi Adam. Saya imam para nabi, imam para rasul. Wala sayyidul walad. Saya tidak pernah sombong dalam hidup. Nya Nabi, nya Rasul, pilihan Allah, kekasih Allah. Wala fakhar, dan tidak sombong. Begitu Nabi Muhammad. Awak ada seketik lowe lubang hidung. Ada seketik lowe lubang hidung. Kalau ibu ni pergi kondangan, turun dari Honda atau keluar dari mobil, jalan 60 meter ke tempat pesta, pakai cincin setengah me. Tak macam ni, kau jalannya. Melontik-lontik. Dah siap makan di kursi itu. Kupat, ambil pisang. Sambil ngupak pisang, kajak-kajak cucuk lubang hidung. Tapi itu amak-amak di kampung kami pakai itu. Amak-amak kampung kami. Kalau ibu-ibu di sini saya rasa lebih parah dari itu.
Dapat buat rumah ni ni pintu besar istilahnya. Tu jalan besar. Mohon maaf kita pinjam, mudah-mudahan tak berdosa. Kita umpama dapat beli almari, abah adon almari ke pintu gadang dia nampak di orang. Sombong. Padahal almari yang dia beli itu kreditnya itu sombong lah. Rasulullah beliau nabi, beliau rasul, pilihan Allah, kekasih Allah, wala fakhar. Saya tidak sombong. Yang kedua, apa Nabi Muhammad tu kok dilahirkan ke dunia? Allah tengokkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Takkan ku utus engkau hai Muhammad melainkan rahmatan lil alamin, menyenangkan. Siapa yang beliau senangkan Ustaz? Kok gas 10 kok Pak nak do muka dima do langsung nya 35 minit ya kan? Bu, semangat? Ada nanti kantor. Kok ada ibu-ibu tak kantor ya bu? Ya jangan dilarang lolenya bolalo. Biarlah lolo ya ibu nengok biarlah lolo. Tidur itu nikmat itu Pak. Ada orang tak lolok-lolok matanya dia ibu nengoknya disuntik ala makan sayur kangkung ala ndak je mata lolok. Akhirnya apa nya lolok ono aja. Soai menyenangkan. Jadi Nabi Muhammad lahir ke dunia ini menyenangkan, rahmatan lil. Mana yang dia senangkan Ustaz? Siapa yang beliau senangkan Ustaz? Yang pertama Ummi, ibunya yang tercinta. Makanya Siti Aminah tu hamil bapak dan ibu, ndak ada batuk-batuknya dah Pak, ndak ada muntah-muntah. Ndak sama je bini awak dah Pak. Bini awak makin disapu, makin menjadi-jadi. Awak duduk di depannya, duduk di belakang. Terdengar bini itu. Apa bu? Han? Itu bini awak tu. Bu? Iya pun tak? Kan diulang? Siti Aminah tidak ada muntah-muntah. Padahal Allah nyatakan dalam Al-Quran. Wahnan wala wahnin. Badannya lesu, leti, lelah, loyo. Memang ibu-ibu yang hamil, kudratnya sudah ditentukan. Makin lama, makin lama, makin loyo. Makin lama, makin lama, makin lama, makin borek. Makin lama, makin borek. Kamu nengok orang hamil tu ibu menengok, Pak. Ibu menengok. Jangankan kerja, nyo hamil tu bahasa Arab, bahasa awak tu membawa. Makanya orang hamil ke mananya pasti dibawanya Pak. Ke pasar dibawa, ke kadai dibawa, mencuci dibawa. Iya tu enggak? Enggak bisa, tinggal sementara ya mama pergi undangan ya, tinggal ya. Enggak bisa. Orang hamil Pak. Ama ayah itu orang hamil jangankan bekerja lolok je payah Pak lolok. Bo mengendeng ke kanan sakit tulang rusuk, bo mengendeng ke kiri sakit je tulang rusuk, bo nyelontang powi togang, bo nolong kui tak kui malatui. Siti Aminah tidak. Kenapa? Karena dalam kandungannya rahmatan lil. Lahirna Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal. Nurun ala nurin. Cahaya Nabi Muhammad sampai ke negeri Syam. Bersinar. Melintas alam ini. Mana yang konai cahaya Nabi Muhammad. Burung yang berada di ranting atau di pepohonan. Melompat-lompat dengan gembira. Oh lewat di sungai dan lewat di laut cahaya itu. Lompatan buah apa ikan bukan main. Melompat-lompat. Mereka bukan hanya sekedar melompat dari ranting ke ranting, dari air ke air. Tidak. Kiranya mereka bersolawat kepada Nabi karena kegembiraannya lahir Nabi akhir zaman. Oh, kalau di Mekah gimana Ustaz? Yang ini mohon maaf, sudut ini dianggap Ka'bah ini. Itu patung-patung 300 lebih tergantung di Ka'bah itu. Lata, Hubal, Lahuza yang besar-besar. Semuanya roboh, jatuh. Akibat kebesaran lahirnya Nabi Muhammad.
Oh, tentara Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Antara Musdalifah dengan Mina itu ada tempatnya lebih kurang 3,5 kilo menuju ke Baitullah, dihancurkan oleh Allah dengan tentara burung ababil. Coba Pak, gajah sagadang itu di batu, jatuhkan batu, tiba di punggung, melintir ke pawi. Mati gajah tu Pak. Coba. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta. Kalau Allah berkehendak, tidak satu pun yang bisa membantah kehendak Allah. Anak yang duduknya elok-elok dikasih kue, yang duduknya beribut-ribut, jewel-jewel kawan, jangan dikasih kue. Satu jangan dikasih kue, tandai tak? Tu ndak ada. Tu nang lolok-lolok tu ndak ada, tak ada ribut-ribut. Jangan dikasih kue nanti. Tu. Duduk dengan bagus. Yang duduk bagus dikasih, yang tak bagus duduk tidak dikasih. Mau kue apa tidak? Mantap. Tenang. Kuenya sudah diasingkan untuk kami. Jadi mak dan bapa, anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad lahir ke dunia bercahaya sampai ke negeri Syam, Syria. Ambo bertanya ke amak-amak, dulu amak-amak melahirkan kami ke dunia kok, lain sampai cahaya kami di muka pintu. Tu bedanya, makanya ada orang yang alah sama Muhammad dunia jawabnya sama jawab. Awak kau bapa dan ibu coba asal usul. Nabi Muhammad nurun ala nurin, dari cahaya. Kita dari mana? Keturunan Nabi Adam. Nabi Adam itu dari mana? Minat turab, dari tanah. Maka awak kau asalnya dari tanah, mak dan ayah. Diambil oleh malaikat Jibril. Hai Jibril, kata Allah, tolong ambil tanah-tanah tu, ambil. Dia macam diambil tanah yang 7 lapis tu, Pak. Aku ambil cik, aku ambil ketek, aku ambil seganggam. Lah sukui 7 macam tanah. Dibawa ke Allah Ta'ala. Ya Rabbi, ini tanahnya sudah cukup. Cukup. Tolong di blender. Kalau buat sawak blender tu apa dah? Dikaca lah. Diaduk. Makanya kulit wak tak sama dah mak ayah. Ada dapat kulit putih, dah berarti tanahnya tanah putih dulu. Ada dapat separuh matang, berarti tanahnya ya macam itu dulu. Ada nang kuning berarti tanah kuning. Ada nang hitam macam amboko berarti tanah hitam dulu. Ada yang sombong, aspala sapilin. Aspal tu diinjak-injak. Rendah. Makanya jangan sombong awak dalam hidup kau. Awak kau berasal dari 4. Tanah, api, air, angin. Kalau tidak ada angin lewat salah. Pesawat ada angin duduk namanya dong. Tabungku awak ni amak-amak kau dan ibu awak tengok selalu amak-amak kau naik. Dan Nabi Muhammad dilahirkan oleh Allah Ta'ala rahmatan lil alamin. Yang pertama sekali senangkan ibundanya yang mulia. Yang kedua gimana? Dimanapun Rasulullah tinggal dan sama siapapun Nabi Muhammad tinggal, tetap menyenangkan orang. Mana contoh Ustaz? Nih. Mohon maaf Pak Ketua, ambo tonggak ya Pak Ketua ya. Ibu mau nengok amak-amak belakang macam itu je nengok ambo. Kini berbagi rasa, Pak. Nalah nampak mak. Mohon maaf agak kecapean malam tadi jam 3 subuh baru pulang dari Sumbar. Ini contoh tengok mak. Lahir Nabi Muhammad ke dunia menyenangkan orang. Pertama sekali disusukan oleh bundanya Siti Aminah. Tradisi orang Mekah disusui oleh orang lain. Siapa? Suwaibah budak. Begitu ada Nabi Muhammad di pangkuan Suwaibah langsung dimerdekakan. Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Setelah itu yang ketiga, Nabi Muhammad dibawa oleh atuknya Abdul Muttalib ke pasar Ukas. Dulu dekat Masjidil Haram tu ada pasar. Namanya dulu pasar Ukas. Tapi berjualan Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Abu Jahil dan sebagainya. Jadi di situ ada los, macam apa pasar siko je. Los jual kain, los jual bore, los orang jual lauk, los amak-amak nyusu anak orang. Tu pakai los Pak. Dulu nak sama ke awak, kalau awak kau ke mana teragak je menyusu anaknya. Dalam oplet nak duli. Dikasih Nabi Muhammad sama orang ibu cantik. Tak mau Rasul, tak mau.
kasih sama ibu yang gemuk. Tak mau Rasul. Kasih ibu biasa-biasa aja. Tak juga niat Rasul. Itulah orang awak kau kalau ditambah bahasanya golaknya. Pada orang kampung awak pergi kadang-kadang ke kota dan tak niat, tak niat. Iyo belajarnya Indonesia biasalah. Tinggal lagi seorang nenek. Nenek itu kurus, bungkuk, buruk, sakit lelai. Persiapan tak ada. Mana ada nenek-nenek persiapan? Kena sudah kudratnya. Tapi begitu Nabi Muhammad diberikan sama nenek, digendong oleh nenek, tenang Rasulullah di pangkuan nenek. Nah, siapa nama nenek itu? Halimatus Sa'diyah. Ini Nabi Muhammad menyenangkan seorang nenek. Apalagi Ustaz? Halimatus Sa'diyah nyo membungkuk macam ikon tak sadar. Inyo malu sama orang banyak juga apa bayi kecil mungil yang cerdas ini dikasih. Awak buruk, awak sakit-sakitan, persiapan tak ada. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta. Tak sadar Halimatus Sa'diyah waktu menggigit itu badannya yang bungkuk jadi lurus, yang sakit jadi sehat, yang tak punya persiapan banyak. Dikasihlah Rasulullah mimik sebelah kanan. Mohon maaf mak ayah, mohon maaf. Tapi Nabi Muhammad tidak mau membuka mulutnya. Abdul Muttalib ngomong, mak tolonglah sebelah kiri mak. Mudah-mudahan mau cucu saya. Kata Halimatus Sa'diyah, bukan saya tak mau yung. Iko sakit, bukan sakit. Padahal tak sakit mak. Kenapa? Nabi Muhammad, kenapa dia tak mau buka mulutnya? Sebelah kanan ini sudah diberikan oleh Halimatus Sa'diyah kepada Hamzah di waktu bayi. Artinya sebelah kanan sudah milik oleh orang lain. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dari kecil Nabi Muhammad lah membuat contoh. Dak mau ambil punya uang dah pak. Dulu masuk kecil-kecil macam ikut di kampung-kampung. Jalan awak minta izin sama mak. Mak, oh mak, yo, ambo jalan. Mana? Situ. Siapa kawan nang? Si anu. Hanya coba-coba ambil punya uang. Dempotan, tangan tu dempotan. Sehingga dulu awak minta. Mak, kasih jambu. Nek, minta air. Mak, minta itu. Supaya halal. Kini tidak le ayah. Tidak le mak. Main sentak aja le. Jambu orang, jambu awak. Mangga orang. Tabu orang. Tanah orang. Binyi orang. Coba, Nabi Muhammad dari kecil memberikan contoh. Nabi Muhammad dari kecil menyenangkan. Tinggal sama atuknya senang. Tinggal sama bundanya senang. Tinggal sama Suwaibah senang. Tinggal sama Halimatus Sa'diyah, nenek dia senang. Tinggal sama kawan-kawan senang. Tak ada ayah, tak ada atuk, tak ada nenek, tak ada mak, tak ada paman sudah meninggal. Minjam duit untuk dapat cari nafkah sama Siti Khadijah. Siti Khadijah senang. Sampai-sampai Siti Khadijah nikah dengan Nabi Muhammad kerana ia senang. Akhirnya awak bawa diri awak. Oh Pak RW, oh Pak RT. Sejauh mana baru Pak RW, RT menyenangkan masyarakat? Oh, awak ni mama, awak tokoh adat, awak tokoh masyarakat. Sejauh mana baru kita menyenangkan masyarakat? Menyenangkan anak keponakan. Oh, awak pengurus musaji, sejauh mana baru menyenangkan jemaah? Oh, awak imam, sejauh mana baru menyenangkan makmum? Oh, awak ayah, sejauh mana menyenangkan istri? Oh, istri sejauh mana baru menyenangkan anak-anak? Oh, pemuda remaja, awak orang kampung, sejauh mana baru menyenangkan kampung? Kalau memang awak rahmatan lil alamin. Yang rahmatan lil alamin umpama ustaz, sejauh mana ustaz menjadi rahmatan lil alamin? Oh, saya organisasi saya tarbiyah, ustaz tarbiyah, hanya berlaku untuk tarbiyah saja. Muhammadiyah tidak laku, ke jemaah tabligh tidak laku, jemaah salafi tidak laku. Berarti ustaz itu belum rahmatan lil alamin. Karena ustaz bukan untuk golongan. Yang duduk bagus dikasih kue Ustaz. Ustaz, catat aja Ustaz. Hei. Oh, saya Ustaz Muhammadiyah. Hanya untuk Muhammadiyah saja. Ketarbiyah tidak laku. Salafi tidak laku. Jemaah tabligh tidak laku. Berarti Ustaznya belum rahmatan lil alamin.
Oh, saya jemaah tabligh, yang lain itu nak laku, kami rombongan aja ke sana. Yang lain nak laku, belum rahmatan lil alamin. Oh, saya jemaah salafi, semuanya orang salah, bid'ah semuanya. Ini tadi yang namanya Maulid Nabi bid'ah, zikir bid'ah, inyo aja nan elok. Itu bukan rahmatan lil alamin. Yang rahmatan lil alamin, siapapun awak, dimanapun awak, tetap menyenangkan orang banyak. Itu rahmatan lil alamin. Lai jelas. Kau macam amak-amak kau, kamano je bawirid menyenangkan orang, kamano je main rebana menyenangkan orang. Kalau kau apa-apa besok ada pesta di rumah apa, supaya jangan kecewa, tak usah undang organ. Organ diundang jam 9 Pak, jam 10 baru tiba. Jam 10-nya tiba, cek, dicoba, cek, 1, 2, cek. Sajam lah dah jam sabale baru malagu. Sampai kau jam 2 5 lagu masuk Zohor. Lah istirahat pula makan. Jam 1 beko main lo balik, ampe lagu. Masuk lo asar. Sudah asar beko main lo 3 lagu. Habis waktu jam 5. Pas 2 boleh lagu. Kau naik 3,5 juta. Kalau ibu-ibu rebana, karena ibu-ibu rebana selalu menyenangkan orang, diundang ibu-ibu rebana kau jam 9, jam 8 lah tiba, Pak. Begitu jam 8 10 minit dah lah cukui, alah naik cari rincing dah. Mulai. Indak 2 boleh lagunya dah, Pak. 48, Pak. Melimpah-limpah nyanyinya. Cik je nan takut awak tengoknya makan orang rebana kau banyak itu. Maksudnya personaliannya banyak. Itu jadi menyenangkan. Oh ustaz yang menyenangkan. Jangan datang ya komplit setelah biko bawiri orang bacokak di awak-awak. Jangan, bapa cara menyenangkan orang. Kita tengok Nabi Muhammad bukan untuk satu golongan, untuk semua umat. Jadi ama, ayah, hamba, RT, RW, iko yang diinginkan di masyarakat untuk bersama. Hei, yang duduk elok dagi kue sah. Coba. Imam, oh mohon maaf hamba. Kalau ayah hamba kau imam, saya tidak khawatir. Kenapa? Karena imam-imam dulu tu ayat pendek-pendek aja Pak. Karena dulu kita tidak ada hafalan Quran. Tidak ada tahfiz. Hanya masalah solat dulu. Prakteknya praktek solat. Ada musola, ada surau dulu. Kalau kami hari Minggu, karena besok tidak apa. Ada tempat lain mungkin hari Rabu, hari tempat lain ada hari Jumat dan lain-lain. Ini musola. Sebenarnya kocik anak ini praktek solat. Usalli faradal maghrib salasa rakaatin ala lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Apa Ustaz? Baca apa kabirah? Kabirah walah. Itu awak dulu. Iya mana? Ayatnya contoh siratal ladzina an'amta alaihim. Makin sarung bak godang kau gulung si kau dah bapak cik itu. Selesai. Apa ayat Ustaz? Kuliah ayyuhal ka. Makanya ayat-ayat kau kami kau imam itulah ayat wa duha wal asri wa tinin kuliah kafirun ikul wallah. Paling tinggi, beko paling tinggi kadang-kadang paling panjang, ya sabihis. Tapi kan anak-anak kini, adik-adik kini, enggak itu. Hafiznya ada 5 juz, ada 10 juz, ada 30 juz. Yang duduk, hei, hati-hati. Yang 3 tu jangan baik kue, Ustaz. Kan, coba tengok. Makin sabu, makin lontang. Okay. Yang duduk bagus dikasihku. Yang tak mau duduk bagus jangan dikasih. Yang duduk bagus kuenya 2. Yang perempuan bagus-bagus, cantik-cantik. Nanti kuenya 2 ya. Yang laki-laki dikasih 1 aja ya. Oke. Hop, tengok sini. Jadi contoh itu, ada sebagian kadang-kadang mohon maaf, kalau ingin wa imam jadi rahmatan lil alamin, makanya Rasul bilang sab lurus dan dirapatkan.
Itu pertama karena sunnah Nabi, merapatkan saf, meluruskan saf adalah kesempurnaan solat. Yang kedua, ada siasah, ada politik imam, nengok ke belakang, saf lurus dan dirapatkan. Yang ditengok ke belakang itu makmum itu orang tua, anak-anak muda, musafir atau yang mukimin. Itu. Iko kadang-kadang entahlah. Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kata jemaah makmum. Karena dia hafiznya banyak, dicarilah ayat panjang betul indah, pendek betul indah. Dibaca di imam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzil ala sahalaman ulun ada tanda-tanda rukuk lepas. Nambah pula halaman kedua. Wa ma liyal a'budu allazi fatarani wa ilayhi turja'un. Attakhidhu min ama yang tua, ayah-ayah yang tua belakang tu makin ke bawah aja nah. Belum juga ama ayat sampai pula halaman ketiga. Al-yawma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ama ayat yang di bawah tadi menggegek lutui. Rakaat pertama solatnya berdiri, rakaat yang kedua duduknya nak tolok togak le. Besok diajak, mak, ya solat ke masjid. Siapa imam? Ya malam tadi juga. Indah le. Imam harus rahmatan lil alamin. Mohon maaf. Ayah mak saya yang pernah haji atau umrah. Itu kalau maghrib, isya, subuh, yang jelas dia banyak tu maghrib sama isya. Jarang yang panjang ayat-ayat imam-imam di Masjidil Haram itu. Apalagi musim haji. 1 minggu haji mau dilaksanakan, itu imam-imam tu yang pendek-pendek dia baca. Padahal dia hafiz Al-Quran, ilmu tafsir Al-Quran, qiraah Al-Quran, doktornya adalah Al-Quran. Tapi kok Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Karena di sana tanpa jahar bismillah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Yang pendek-pendek aja ayatnya. Kenapa? Sebab jemaah haji ada yang amak-amak ko zuhur lah datang ke masjid, ada yang asar di masjid, maghrib di masjid, isya di masjid. Kontuiknya nak lajak tadi nak tak apa di batahannya pak. Lah togak lah bulu kuduk kau dia menahan. Iya supaya jangan keluar dari masjid. Ingin juga berjemaah. Kadang-kadang itulah ibu nengok jemaah. Waduh, sebagian tu lelontir dia menahan. Hati rakaat yang terakhir insya-Allah apa bunyi juga. Alamula salung berbunyi. Allahu Akbar. Jadi mak dan bapak mau keluar jauh, tak keluar batal solat. Imam rahmatan lil alamin. RW rahmatan lil alamin. Pak apa lagi Pak Camat tak hadir dia, tak hadir. Kini Pak Camat, Pak Lurah jarang mau hadir Pak, takut ke masjid Pak. Jadi masjid ada Covid. Ingin selamat ke mana pun masjid, masuk dalam masjid. Coba tsunami dulu datang 2004 itu. Yang tunggang langgang lari ke mana-mana digilas oleh air yang gelap itu. Yang hitamnya kayak apa selender itu. Tapi yang lari ke masjid selamat. Yang ketiga, Nabi Muhammad adalah bapa dan ibu kesayangan Allah, membawa rahmat, penyayang. Maka tanda sayang Nabi Muhammad dibayar awak solawat oleh Allah Ta'ala. Orang yang baca solawat cintakan Nabi Muhammad, 1 kali solawat 10 kebaikan, 1 solawat 10 kejahatan dihilangkan oleh Allah. Makanya ada tibbil qulub, salawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha
wa nuril absari wa dawaiha. Solawat adalah obat hati. Mak dan ayah nak tenang pikiran, nak enak perasaan, coba banyak solawat. Kuenya nyepati dah, anak-anak kau sama je pajar-pajar juga. Pajar-pajar kau sama juga anak ke. Biasalah macam waktu dulu je. Nah, jadi solawat. Oh Ustaz, mana pula bersolawat kan Nabi Ustaz? Tak ada Nabi nyuruh kita solawat, tak ada Nabi nyuruh kita solawat. Itu kata orang sebelah sana. Tengok dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, wa malaikatahu, malaikatnya Allah, yusalluna, bersolawat mereka, alan nabi, atas nabi. Tidak ada Allah bersolawat selain kepada nabi. Tanda cintanya beliau. Malaikat bersolawat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah. Makanya mak dan ayah, solawat kini kebanyakan hanya di pesantren-pesantren. Mohon maaf mak dan ayah, salah satu pondok pesantren kita yang ada di Panam, kalau hari Kamis itu ba'da maghrib yasinan, ba'da isya sampai jam 10 malam tu solawatan, diiringi oleh hadrah. Masya Allah, macam-macam solawat. Kalau dulu ayah-ayah kita solawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu, itu dulu solawat mak ayah kita. Kini dimulai di agak lain irama kita. Sallallahu ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Orang yang bersolawat kepada Nabi, itulah orang yang dekat kepada Rasulullah di hari kiamat. Tak perlu ngaku. Uram muhajjalin min asari duduk. Mereka bercahaya. Duduknya juga, solawatnya juga. Dan yang keempat, di padang mahsyar, la syafa' la yuqbalu syafa'ah. Tidak ada diterima pertolongan dari siapapun illa syafa'atur Rasul, melainkan syafaat baginda Rasul. Siapa yang dapat syafaat itu Ustaz? Satu, yang menjalankan syariat baginda Rasul. Yang kedua, orang bersolawat kepada Rasul. Semoga kita menjadi umatnya Nabi Muhammad yang baik. Semoga Allah Ta'ala terima amal ibadat kita. Semoga besok kita dapat syafaat dari baginda Rasul. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian amat dan ayat terakhir. Nabi Muhammad sangat cinta kepada kita bersama. Dikala dia nazak, datang malaikat maut, hai Muhammad, saya datang hari ini mencabut nyawa engkau. Oh tidak apa-apa, kata Rasul, apa yang diberikan Allah untuk saya? Oh saya tidak tahu. Balik kepada Allah. Balik malaikat maut, datang kepada Allah. Ya Allah, Nabi engkau meminta begini-begini. Oh gitu, iya. Tolong bawa kabar gembira. Tunjukkan tidak ada pintu sorga satu pun yang terbuka, melainkan engkau hai Muhammad yang buka pintu kuncinya. Tersenyum Rasul. Cukup begitu? Belum. Balik sama Allah. Balik lagi, ya Allah, Nabi engkau, kekasih engkau, minta lagi ya Allah, tunjukkan kebahagiaan. Malaikat maut, tunjukkan. Muhammad, ini diberikan Allah untuk engkau. Tidak satu pun umat yang masuk ke dalam sorga, melainkan umat engkau terlebih dahulu ya Rasul. Ummati,
ummati. Tersenyum Rasulullah membaca ummati, baru diambil Allah Ta'ala rohnya. Padahal Nabi Muhammad kekasih Allah, Nabi Muhammad pilihan Allah, Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah. Waktu nazak, sakitnya bagaikan 70 ekor kambing dikupas, dikumpulkan sakit jadi satu. Begitulah terasa sakitnya oleh baginda Rasul. Apalagi awak Nabi, indak Rasul, indak wali Allah, indak para syuhada, indak para orang soleh, indak lebar amal ibadat, dosa banyak lu awak. Iya tu ndak? Bu, ibu ada berdosa tu ndak? Ada yang indak berdosa. Cuba angkat yang indak berdosa, angkat tangan coba. Regu A ada? Tak ada. Regu B? Tak ada. Regu C? Tak ada. Regu D? Ustaz, janganlah kami amak-amak kalau ditanya Ustaz. Ayah-ayah kau je lah ditanya Ustaz. Oh ya mak ambo. Ayah-ayah kau tak perlu ditanya. Cubalah tengok wajah ayah kau. Tengok. Wajah-wajah berdosa. Termasuk saya, tidak ada yang tidak berdosa. Innallaha ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Kalau kita memang sudah berdosa, gimana? Allah sayang kepada kita. Gimana caranya? Allah berikan kita kesempatan untuk bertaubat. Taubatlah di bulan Nabi ini. Banyak baca solawat, banyak bersedekah, jalankan syariat Rasul yang belum terbaca oleh kita. Biarlah Buya dan Ustaz lain nanti yang membaca. Demikian Bapak dan Ibu, karena hari sudah jam 12 kurang 2 jam. Demikian nama ayah, rekan pemuda remaja. Bila silap saya menyampaikan mohon maaf, minta kehadiran Allah. Semoga kita dapat bertemu dan bersua kembali pada waktu dan gelombang yang tidak sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.